jumlahnya yang terbesar adalah umat Islam. Tapi sayangnya sampai saat ini kenapa negara kita masih belum maju sesuai harapan? Karena bisa jadi salah satu penyebabnya adalah karena kita hanya unggul dalam hal kuantitas, dalam hal jumlah. Jadi kalau soal banyak-banyakan kita juaranya, kita menang mayoritas sekian puluh persen. Kenapa? Harusnya yang mayoritas ini bisa bikin negara kita maju. Berarti ada sesuatu yang masih harus kita perbaiki. Gimana kalau di pundak kita ini kita punya PR sama-sama untuk membuat generasi mendatang itu anak-anak kita tadi itu, mereka lah yang akan meningkatkan tidak hanya tentang jumlah tapi juga tentang kualitas. Jadi bagaimana mimpi kita kalau suatu hari nanti 10-20 tahun mendatang negara Indonesia itu mayoritas penduduknya umat Islam, tidak hanya unggul dalam hal kuantitas tapi juga unggul dalam hal kualitas. Harapan kita seperti itu. Kualitas di sini tentu bukan hanya sekedar tentang pinter, bergelar panjang, nilai akademik, bukan cuma itu, tetapi yang terpenting adalah tentang karakter atau kepribadian. Di Indonesia ini cari orang pinter itu banyak, tapi cari orang yang berkepribadian baik itu tidak banyak. Mirisnya ketika kita lihat hampir setiap hari ada peristiwa OTT tangkap tangan dari KPK, maka yang ditangkap kenapa sebagian besar adalah umat Islam. Itu yang menjadi PR kita bersama. Ada apa ini dengan pembentukan generasi muda mendatang? Kalau yang sekarang ini kita sudah tidak bisa, ini artinya ya udah kita serahkan aja deh gimana penegak hukum dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan ke depan anak-anak kita nantinya yang sekarang masih di SD ini, kita yang punya peran besar. Bahwa sebenarnya apa yang perlu kita perbaiki dengan mindset kita. Sama-sama yuk kita perbaiki bersama sekolah, orang tua, apa yang harus kita samakan. Bahwa saya itu kepengennya punya anak yang seperti apa. Itu samakan dulu. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda bersyukur sudah memasukkan ke salah satu sekolah terbaik di kota Jogja. Dan tapi ini pekerjaan belum selesai sampai di situ. Masukin anak ke salah satu sekolah berbasis agama, bikin ayem. Oh, belum tentu. Kalau kitanya nggak ngapa-ngapain. Sebaik apapun guru-gurunya, sebaik apapun kurikulumnya, sebaik apapun pelajaran sekolahnya, tidak akan bisa membentuk anak-anak kita sesuai harapan kalau kitanya juga belum baik. Jadi PR bersama ya, Bapak Ibu semua, Anda punya tantangan tersendiri luar biasa. Suatu hari saya diminta mengisi seminar di sebuah sekolah yayasan Kanisius. Ketika ditelepon sama kepala sekolah, apa saja sih prioritasnya? Yuk kita hari ini bikin komitmen bersama antara guru di sekolah dengan kita sebagai orang tua di rumah, apa yang harus kita sepakati. Ada 3 hal besar Bapak Ibu dalam parenting Islami menurut Anda Cinta. Yang pertama adalah bagaimana kita prioritas utama itu nomor 1 adalah tentang tarbiyatul imaniyah. Jadi apapun keadaannya, bagaimanapun kualitas anak kita itu, hobinya apa dan lain sebagainya, nomor 1 adalah kita harus selalu mengajarkan tentang iman. Tarbiyatul imaniyah, apa pegangannya? Ya tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran dan hadis. Kalau dalam Al-Quran, di Al-Quran sudah dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu apa? Menyeluruh. Artinya apa? Sebagai umat Islam kita tidak ada pilihan untuk boleh atau tidak, suka atau enggak tentang amar ma'ruf nahi mungkarnya dari Allah. Apa saja itu? Kita harus letakkan prioritas. Tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, dan bukan hanya buat kita, tapi juga buat anak-anak kita. Misalnya apa? Dari sekarang kita bahwa bagaimanapun keadaanmu, sholat itu wajib. Selain sholat lalu apa? Puasa, zakat itu lalu yang gampang terlihat sehari-hari. Sholat, menutup aurat. Ini kita benar-benar ya Bu ya, jadi sama-sama amar ma'ruf. Harapannya apa? Jadi jangan sampai anak-anak kita, anak-anak perempuan
perempuan di sekolah dilatih memakai jilbab walaupun mereka belum dapat menstruasi, belum balik, belum wajib. Tapi lalu kita ketika jalan-jalan dengan kita di rumah, kita bolehin mereka bebas aja, nggak apa-apa, nggak pakai jilbab, nggak kelihatan bu guru. Itu yang sering terjadi. Mama, ayo kita ke mall. Bu, mama aku pakai jilbab nggak? Nggak usah ya Maya, nggak ada bu guru kok. Iya, nggak ada bu guru, berarti nggak percaya kalau Allah itu maha melihat. Oke, nggak apa-apa, masih anak kelas 1, 2, 3, nggak apa-apa deh, nggak terlalu wajib. Tapi bagaimana kita mulai melatihnya? Ayo anak-anak, yuk pakai jilbab ya biar latihan. Jadi nanti ketika dia kelas 4, 5, 6 sudah terbiasa, sehingga ketika SMP sudah ini menjadi baju wajib buat kita. Itu bukan tentang suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, sama seperti sholat. Ini yang sekarang sedang berkembangnya ya. Ketika kita kemarin lihat mirisnya, ya memang kebetulan sih lokasinya di salah satu SMA negeri ya, jadi memang tidak bisa dikatakan itu sebagai. Cuma saya melihatnya harusnya kalau saya sebagai orang tuanya, saya senang bahwa ada guru yang menegur anak saya kenapa anaknya nggak pakai jilbab misalnya gitu. Tapi kan lalu kasusnya dipelintir macam-macam, seakan-akan ada pemaksaan dan lain sebagainya. Ya memang kita itu menjalankan amar ma'ruf nahi munkar itu memang harus dipaksa. Jadi dengan anak-anak itu guru dengan orang tua harus sepakat bahwa kalau anak saya nggak mau sholat duhur itu harus ditegur. Jangan sampai lalu bilang, Bu, anak saya jangan dimarahin ya, terserah dia aja deh hari ini moodnya mau sholat atau enggak. Nggak usah masukin ke Muhammadiyah kalau seperti itu. Bahwa kita sudah memasukkan anak ke SD Muhammadiyah itu artinya kita konsekuen. Sama-sama anak-anak dilatih sholat jamaah duhur asar di sekolah, di rumah juga dong. Maghrib isanya sama ayah bundanya hanya sholat berjamaah. Yang laki-laki diajak ayahnya ke masjid, dan perempuan sholat sama ibunya di rumah. Dan sholatnya harus berjamaah. Itu adalah pembiasaan-pembiasaan yang kelihatannya kecil, tapi menjadi pemahaman mendasar bagi anak-anak. Jadi anak-anak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar tarbiyatul imaniyahnya itu bukan hanya di sekolah, tapi juga kita harus jaga ketika di rumah agar nanti ketika dia masuk SMP-nya SMP negeri kita tidak kaget lagi. Kita terbuka aja ya bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh tepuk tangannya deh buat Bapak Ibu. Jadi kalau kita bermimpi punya anak-anak yang nanti sholatnya rajin, Bapak Ibunya dulu yang harus sholatnya rajin. Lalu kita sudah sholat rajin aja kadang anak-anak masih belum sesuai harapan kita. Iya. Apalagi lalu kitanya nggak ngapa-ngapain. Kalau bermimpi punya anak perempuan yang nanti memakai jilbabnya sesuai aturan, menutup dada, memakai kaos kaki, maka ibunya dulu yang harus mencontoh. Jangan sampai pakai jilbab itu kalau cuma pilih kondangan kalau acara seperti ini, tapi di rumah dengan gudang sayur di depan rumah, nyapu di teras nggak pakai jilbab. Anak itu akan melihat dengan mata. Apa gunanya belajar di sekolah kalau tidak simak? Kata guru di sekolah, jagalah paru-paru, anak-anak sebaiknya tidak merokok. Tapi yang dia lihat, yang kita tahu sendiri masih merokok misalnya. Jadi tidak kita masih sering mencontohkan kitanya nggak baik, kitanya sudah nikah, kitanya ngomongin orang misalnya. Lalu mana yang akan dicontoh oleh anak-anak? Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nomor 1 adalah tarbiyatul imaniyah. Percaya benar-benar bahwa Allah dan Rasul itu adalah panutan kita. Berarti kuncinya adalah kalimat syahadat, lalu kita percaya sama Al-Quran dan hadis. Udah, itu nomor 1. Baru deh ini nomor 1 nih kalau sudah terpenuhi, kita geser ke yang nomor 2. Apa itu? Nomor 2 adalah tentang bagaimana kita bisa memberikan pelajaran tarbiyatul akhlakul karimah. Jadi umat muslim, guru atau orang tua setelah mengajarkan anak tentang iman, nomor 2 adalah mengajarkan anak tentang kepribadian. Dan kepribadian kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah mencontoh kepribadian Rasulullah. Akhlakul karimah. Tentang apa di situ? Tentang apa saja? Tentang amanah, jujur, disiplin, rajin, giat bekerja, empati, menolong orang lain dan lain sebagainya. Itu akhlakul karimah. Baru deh yang nomor 3 ngomongin tentang akhlakul apa Pak? Akhlakul Bu, ini loh akhlakul
Kok akhlakul tarbiyatul akliyah, akal. Jadi nomor 1 tarbiyatul imaniyah, nomor 2 tarbiyatul akhlakul karimah, kelihatan dari perilakunya anak setiap hari. Baru nomor 3 tentang tarbiyatul akliyah. Akliyahnya itu nanti baru ngomongin tentang PR, tentang nilai, tentang UTS itu, dan itu prioritasnya di nomor 3. Berarti apa Bunda Cinta aplikasinya adalah Bapak Ibu nggak usah terlalu kecewa atau marah ketika nanti habis ini menerima hasil UTS lalu lihat loh nilai anakku kok begini banget, tapi marahlah ketika anaknya sudah berani berbohong, marahlah ketika anaknya sholatnya tidak tepat waktu. Jadi kalau ada yang bilang, Bu, Bunda Cinta, kita katanya sebagai orang tua nggak boleh marah. Boleh marah itu, tapi marahlah dengan cara yang tepat, marahlah di waktu yang tepat, marahlah dengan orang yang tepat, dan marahlah tentang sesuatu yang tepat. Jadi kalau cuma gara-gara nilai matematikanya nanti dapat 5, itu nggak apa-apa banget. Kalau kita marah sama dia, kok matematikanya dapat 5 sih? Hati-hati kalau anaknya balik lah, emangnya dulu ibu dapat berapa sisi kecerdasan pada anak kita yang bisa kita eksplor. Bahwa anak yang nantinya sukses itu tidak selalu anak yang nilai matematikanya tinggi, tidak. Bapak Ibu ingat dulu ketika kita sekolah SD, SMP, SMA, ada seorang anak yang di sana aja kok anak kecil terus di kelas. Ranking 1 nilai matematika, fisika, kimianya paling tinggi. Bayangkan sosok tersebut. Lalu ternyata kemarin ketika kita bertemu dalam sebuah reuni, ternyata teman kita itu sekarang tidak jadi apa-apa. Ada teman seperti itu? Atau bayangkan kebalikannya. Dulu ada seorang teman ketika kita SMP, SMA, dulu ada teman yang tidak pernah masuk 10 besar, selalu di bawah. Tapi ketika sekarang kemarin kita ketemu dalam sebuah reuni, teman kita itu suksesnya luar biasa. Ada? Ya. banyak itu. Berarti yang bisa kita ambil hikmahnya adalah tidak harus anak itu punya nilai akademik yang bagus untuk mencapai kesuksesan. Kalau ada anak yang nilai akademisnya bagus, saya kasih jempol, gak apa-apa, bagus banget. Tapi jangan lupakan tentang iman dan akhlakul karimah. Jangan sampai kepintarannya itu membuat dia menjadi anak yang pintar, kadang-kadang membantah orang tua, pintar ngeyel, lalu lupa sama Allah, sakit